Untuk masalah perumahan rakyat terutama untuk masyarakat, yang tidak mampu, sebetulnya APBN itu sudah hadir sejak tahun 2015, saya mungkin akan sampaikan. Ada nggak datanya? Ditaruh di mana? Tolong dikirim ke saya ya. Nanti saya sampaikan mengenai kehadiran APBN untuk perumahan rakyat, terutama untuk masyarakat berpendapatan rendah. Kan itu yang sebetulnya ingin dicapai. Nah, ini yang kita akan coba untuk terus menggunakan APBN itu sendiri. Bapertarum kan merupakan legacy dari dulu yang sudah memotong kemudian dimasukkan di dalam tapera. Tapi APBN hadir, sudah ada. Di mana ditaruhnya? Oke, masih cari. Tapi APBN itu lebih dari 105 triliun sebetulnya sudah masuk di tapera itu melalui FLPP. Itu adalah dana bergulir yang dipakai untuk masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan rumah dengan bahkan ada kombinasi waktu itu yang kita introduce melalui anggarannya PUPR seperti anggaran untuk uang muka, bantuan uang muka, anggaran dana untuk subsidi bunga, dan FLPP-nya sendiri adalah untuk liquidity supaya bank seperti BTN dan berbagai kombinasi perbankan yang lain bisa memberikan kredit secara murah kepada masyarakat berpendapatan rendah. Masih ada policy yang harus diimprove, harga dari rumah itu sendiri dan yang disebut sebagai kriteria MBR itu yang 8 juta mungkin kita perlu karena sekarang harga rumah mungkin bisa naik menjadi 300 juta yang sekarang itu sekitar 160 atau 170 juta. Tapi poin kami adalah bahwa oke, ini dia. Sekarang saya dapat 2. Jadi semenjak 2013 Bu Casita tadi ya untuk menyampaikan bahwa APBN hadir. Jadi meskipun kalau kita bicara tentang perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Tahun 2015 kita memasukkan 13,3 triliun itu dari pembangunan rumah susun sampai kepada dana bergulir FLPP sebesar 5,1 triliun. Ada subsidi bantuan uang muka 220 miliar, subsidi selisih bunga yang mulai diintroduce 2016. Jadi kombinasi ada uang muka, subsidi suku bunga, plus dananya sendiri yang bergulir untuk menciptakan likuiditas. 2016 total APBN hadir 15,25 triliun. 2017 18 triliun, 19 18,81 triliun untuk kombinasi tadi ya Bu Casita. 2020 bahkan kita naikkan 24,19 di tengah-tengah COVID kita naikkan 24,19 triliun, 2021 naik lagi ke 28,95 triliun, 2022 naik lagi ke 34,15, 2023 31,88 dan 2024 ini di dalam APBN ada 28,25. Jadi total kehadiran APBN untuk membantu sektor perumahan terutama masyarakat berpendapatan rendah dari 2015 hingga 2024 itu sudah 228,9 triliun. Sangat besar kalaupun mau dibandingkan dengan yang tadi 3% yang disampaikan Bu Casita, menurut estimasi mereka akan mengumpulkan sampai 50 triliun sampai 10 tahun yang akan datang apabila dilaksanakan. APBN sebetulnya sudah, dan dana ini nggak hilang. Seperti yang FLPP sendiri, itu mencapai 105 triliun itu masih akan bergulir. Dan sekarang kita lihat kalau masyarakat tadinya bisa mencicil 18 tahun bisa menjadi lebih pendek karena mereka pendapatannya naik, maka dananya bisa bergulir lebih untuk masyarakat MBR yang lain. Jadi kami ingin menekankan, saya memahami beban-beban dan oleh karena itu APBN juga ingin mengurangi beban masyarakat melalui berbagai cara. Kalau di perumahan adalah tadi lebih dari 228 triliun yang sudah dimasukkan dan sekarang dana FLPP itu sudah lebih dari 105 yang memutar menjadi 167 triliun bagi MBR. Untuk
Jadi itu yang kita lakukan. Belum kalau kita bicara tentang hadirnya APBN tadi untuk masyarakat dan mengurangi beban masyarakat maupun perusahaan, Bu Jasita. Kalau untuk masyarakat, apakah mulai dari BPJS Kesehatan diberikan untuk 95 juta masyarakat yang tidak mampu membayar PBI, kita bayarkan, maupun dengan berbagai macam subsidi dan bansos. Tentu tidak cukup. Masyarakat akan merasa, oh yang dapat mereka saya nggak dapat atau dapatnya kurang dari apa yang kita butuhkan. Ya karena makanya tadi APBN perlu untuk diperkuat supaya bisa membantu terutama bagi masyarakat yang tidak mampu.